kesehatan kesempatan untuk melaksanakan sholat ibadah subuh. Alhamdulillah telah selesai. Dan pada hari ini subuh ini sesuai apa yang kita sampaikan pada 1 bulan yang lewat, bahwa hari ini kita akan menyamakan pemahaman masalah kurban, baik yang kurban maupun panitia dan yang lain-lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan kita dialog untuk menyatukan pemahaman. Jadi jangan lagi seperti tahun yang lewat ada salah pemahaman, karena tujuannya yang tidak lain kita ibadah. Mungkin jalannya saja yang beda. Kita mau kita kabarin, ada yang lewat musim 2, musim 3, musim 4, ada yang lewat Ampera. Jadi itu tidak perlu lagi diperdebatkan atau diisukan. Secaknya tidak perlu banyak yang datang, yang kami seperti undang juga yang berkorban. Kalau kita nak menyampaikan apa yang kita bahas pada subuh ini. Mungkin itu saja Pak Ustadz Sami. Kita bahas, kita dialog, mudah-mudahan hasilnya memuaskan bagi kita semua. Amin ya Rabbi. Saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Pak Ustadz Amin, ada Ustadz Pak El Nasir, ada Ustadz Pak Zawudin. Kita sama-sama saling mengisi, sharing. Kita tidak ada kata yang paling hebat, paling apa. Yang penting kita sharing, menyatukan suara. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Khalil Adaris dengan penting yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, kita bersama-sama membaca bismillah dengan memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz Samir, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ya amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Yayasan Masjid Taqwa pada kami Jalan Hari SD. InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa disiapkan oleh Allah rahmat dan tujuan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, para alim ulama, ibu-ibu jamaah salat subuh, bapak juga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dan nikmat Allah kita pagi-pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertolabul ilmi kita di masjid ini. Mudah-mudahan diterima rangkaian ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita di yaumil akhir dapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini sebenarnya nak nolak macam mana kan? Yo,
Ini masalahnya ya kata ke ya berat kata kita ya itu lagi kira di sini ada Pak Ustaz, di sini di Manasir kan ada Pak Zahrudin PA. Aku tanya dengan Pak apa Naji Arifin, ngapa nak aku ni yang aja tu? Ya buat dia ku izin dulu ni sama Ustaz Zahrudin ya sama Ustaz Manasir. Izin untuk mewakili ya, bukan untuk menggurui, mewakili menyampaikan apa yang sudah memang sebenarnya ini sudah kita laksanakan setiap tahunnya. Dan jadi juga sini ada Ustaz Andi Saputra ini juga dia ni sering urus juga korban. Cuma macamnya di masjid sana, masjid bukan masjid sini ini. Jadi mohon maaf nanti apabila penyampaian yang kami sampaikan ini tidak berkenan atau memang kurang memuaskan. Jadi kira-kira waktu kita berdiskusi bersama ya mencari apa namanya itu hal-hal yang memang dapat kita gawekan sama-sama tanpa ada perselisihan perdebatan di pelaksanaannya nanti. Itu kan kira-kira ya. Ya. Jadi mohon maaf apabila nanti kita juga masih belajar. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memang ada istilahnya tu wasilah daripada penyampaian ini. Baik Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, mengawali sebelum kita berdiskusi tentang materi apa yang ada ya, dengan apa namanya materi-materi yang ada. Baik, kita bahas dulu pengertian daripada kurban. Secara etimologis kata kurban berasal daripada qurba yaqrubu qurbanan wa qurbanan wa qurbanan. Ya, artinya mendekat, pendekatan, dekat atau mendekatkan diri. Ya. Qurba yaqrubu qariban aqrabu. Kenapa dekat daripada aqrabu? Aqrabu lebih dekat. Jadi kalau tidak bertasdid, qarabahnya itu artinya mendekat. Tapi kalau misalnya ada tasdid roknya, qaraba yuqarribu, qaraba. Qaraba yuqarribu qarbanan, qarbatun yuqarribun, muqarrabun ya. Roknya ditasdid maka artinya mendekatkan, menghidangkan, mempersembahkan. Kata taqarrub juga berasal dari kata tersebut. Oleh sebab itu, makna kurban secara bahasa dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala sekaligus cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma yudhabbihu fi ayyamin nahr yaqarraban ila Allah. Hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban disebut juga udhiyah atau dhahiyah, yang berarti hewan yang disembelih atau hewan yang disembelih pada hari Idul Adha. Udhiyah. Jadi udhiyah itu di waktu duha. Dia udhiyah duha juga disebut di situ. Atau udhiyah yang berarti hewan yang disembelih atau hewan yang disembelih pada hari Idul Adha. Wahba Az-Zuhaili Al-Fiqh Al-Islami wa Juz 3 halaman 594. Atau al-udhiyah didefinisikan sebagai hewan yang disembelih waktu duha. Ini waktu duha yaitu waktu saat matahari naik. Dalam terminologi fikih, kata kurban memiliki arti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewannya hewan tertentu. Tidak segala jenis hewan masuk galau. Ujung-ujung awak ke masjid bebek seribiko semua. Baca itu kan ada hewan-hewan tertentu pada hari raya haji Idul Adha dan atau pada hari-hari tasyrik. Disebutkan dengan kata Idul Adha diperoleh pengertian sebagaimana pendapat Syekh Abdul Adhim Badawi dalam Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah halaman 402. Maknanya adalah di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan kurban berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu Idul Adha atau hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Hewan kurban adalah hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pensyariatannya ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah hadis dan ijma'.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiarnya Allah. Kamu beroleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika mau kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah rokok mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36. Ini sepintas dulu Pak Bapak ya. Dari ayat ini didapatkan informasi mengenai siapa saja yang boleh memakan daging kurban. Nah, ini nanti ya, surah Al-Hajj inilah dasar kita kaget tentang pembagian hewan kurban. Nah, itu ya. Jadi langsung kita ke apa namanya, bab di panitia kurban ya. Biar tidak lama-lama. Jadi langsung kita diskusi. Lama-lama kami ini nak diskusi. Jadi ya. Kami nak diskusi, bukan nak dengar cerita kira-kira. Baik. Wakalah dalam ibadah kurban, arti wakalah itu wakil. Jadi al-mudhahi si pengkurban. Pengkurban itu dalam bahasa itu mudhahi, yang pengkurban. Ya. Wakalah dalam ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang pelaksanaannya tidak harus oleh pihak yang berkurban. Mudhahi, tetapi boleh diwakilkan kepada pihak kedua, baik perseorangan maupun beberapa orang yang terkoordinir dalam atau panitia terkoordinir ya. Panitia adalah wakil mudhahi. Panitia kurban adalah sekelompok orang-orang tertentu yang pada umumnya dipersiapkan oleh suatu organisasi, ta'mir masjid, musola, instansi dan lain-lain guna menerima kepercayaan amanat dari pihak mudhahi yang berkurban agar melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya. Dalam pandangan fikih, panitia adalah wakil dari pihak mudhahi. Wakalah menurut syariat adalah penyerahan oleh seseorang tentang sesuatu yang boleh dia kerjakan sendiri dari urusan-urusan yang bisa digantikan pihak lain kepada pihak lain agar dikerjakannya di waktu pihak pertama masih hidup ya. Al-Bajuri juz 1 386. Ini artinya kita sumbernya nih Pak ya. Wakil adalah pengemban amanah karena ia sebagai pengganti wakil yang mewakilkan dalam kekuasaan dan tasarruf pemanfaatannya. Jadi kekuasaannya seperti kekuasaan pihak wakil yang memberikan wakil. Jadi pengkurban menunjukkan peran dengan yang apa namanya wakil panitia. Artinya kedudukan panitia itu sama sebenarnya dengan mudhahi pengkurban. Pokoknya ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh panitia. Baik. Jadi itu tentang wakil ya Pak ya. Nah, apa namanya? Penyerahan kurban kepada panitia. Ini. Penyerahan kurban, penyerahan berupa hewan kurban. Mudhahi menyerahkan hewan kurban kepada panitia harus dengan pernyataan yang jelas. Jelas. Artinya kurban yang dibawa apa? Kurban nazar, kurban wajib atau kurban sunnah. Karena kurban itu ada yang misalnya kurban nazar itu artinya Bapak Ibu, misalnya kalau aku diterima begawi, aku nak bernazar, aku nak berkurban. Pas waktu kita gawak kambing umpama, tinjau tahu dengan panitia, ini kurban nazar. Maka nanti berbeda hukumnya pas pelaksanaannya kurban nazar dengan kurban sunnah. Tidak sama Pak. Kenapa tidak sama? Tidak sama kalau kurban nazar tidak boleh kalau makan si pekurban, tidak injuk ke galo, tidak disedekah ke galo. Tapi kalau kurban sunnah nanti sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hajj ya, ayat 36 tadi itu ada fakulu minha, makanlah sebagian olehnya. Wa'at'imul qani'. Jumlah makan wong yang termasuk mampu di situ yang tidak minta-minta. Wal mu'tar itu orang yang meminta-minta, fakir dan miskin. Nah, itu. Ya.
Baik, harus jelas ya. Dalam hal status kurbannya, sunat atau wajib, maupun urusan yang diserahkannya, menyembelih saja atau dan juga membagikan dagingnya pada pihak ketiga. Dengan panitia ini jelas, aku ni cuma nyembelih ke umpama sembelih baik, muliti dewek bagi dewek misalnya, kami nak bagi ke dewek, muliti dewek, sudah terserah dia. Ya. Misalnya pokoknya minta urus segala-galanya. Melenya, apa namanya, mulitinya, nyincangnya, maginya, terserah wanita. Dia arkannya arba'atun muwakkilu wa wakilu wa muwakkilu fihi wasiqatun wa yukafi fiha al-lafdhu min ahadihima wa adamur raddi min al-akhir. Ini rukun wakalah. Ada 4. Yang pertama wakil, orang yang mewakili yang satu. Tak mungkin tak kata kan. Yang pengkurban tadi maksudnya mewakil. Wakil yang diwakili. Mewakil orang yang mewakil apa yang di dalamnya. Bawa apa dia? Sapi apa? Kambing umpama ya. Yang dipakai sirat ini artinya ucapan. Ucapan penyerahan. Dan sudah mencukupi dalam sirat ini pernyataan dari salah satu pihak dan tidak ada penolakan dari pihak yang lain. Cukup sikap yang mewakili. Al-Bajuri juz 1 ayat 266. Kurban sebagai ibadah memerlukan niat baik oleh pihak mudha'i sendiri atau diserahkannya kepada wakilnya kecuali kurban nazar. Baik. Penyerahan berupa uang seharga hewan ternak. Nah, nanti setelah bahasan ini Pak, baru kita masuk ke apa yang nak diskusikan. Karena sudah ada yang masuk di sini, sudah dikirim ke ni. Apa yang nak dibahas? Masya Allah ya. Kita sama-sama Pak. Mana aku dapat cak jawab pada Ustaz Ibn Nasir. Ada ya Ustaz ya? Ayo giliran baik Ustaz kita tak. Ayo jangan aku galau. Orang kuat dalam aku. Sama-sama ya. Penyerahan berupa uang seharga hewan ternak dalam hal menurut pandangan ulama adalah boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin ya, juz 2 halaman 335. Ini bahasa Arabnya ini, tidak usah kita baca bahasa Arabnya. Dalam kitab Fatwa Syekh Sulaiman Al-Kurdi Muhassayi Syarah Ibnu Hajar Al-Mukhtasar terdapat suatu pernyataan ditanyakan kepada beliau, telah berlaku kebiasaan penduduk Jawa mewakilkan kepada seseorang agar memberikan ternak untuk mereka di Mekah ini sebagai akikah atau kurban dan agar menyembelihnya di Makkah. Sementara orang yang diakikahi atau dikurbannya berada di Jawa. Apakah hal demikian itu sah atau tidak? Semacam gitu. Wongyo ada di rumah apa mau? Ada di mana misalkan? Mohon diberikan fatwa jawabannya. Ya, demikian itu sah. Diperbolehkan mewakilkan dalam pembelian hewan kurban dan akikah dan juga penyembelihannya sekalipun tidak dilaksanakan di negara orang yang berkorban atau berakikah. Penyerahan mudha'i menyerahkan uang kepada panitia, maka panitia wajib menentukan meniatkan ternak yang telah dibelinya dengan mengatasnamakan orang yang telah memberi kekuasaan kepadanya. Baik. Jadilah ini Pak ya, ini senang ini. Jadi untuk dia langsung tahu balik ke pembahasan. Jadi wakil panitia itu adalah sesungguhnya wakil daripada mudha'i pengkurban. Kalau wakil artinya diserahkan sepenuhnya kepercayaan oleh pengkurban. Jadi maka nanti kita masuk Pak. Ini beberapa hal yang perlu kita diskusikan bagi panitia kurban. Uang peserta tabungan hewan kurban. Baik. Bagaimana hukumnya membelanjakan sebagian dari uang peserta kurban, sisa pembelian hewan kurban bila dibelikan untuk keperluan pelaksanaan kurban operasional. Ya, operasional. Baik. Ini
sama ada yang masuk di mana di grup-grup WA ya Pak ya. Di grup-grup WA itu nomor 1 panitia tidak boleh mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Ini ada kaitannya Pak, ada kaitannya ya. Baik, maka yang ingin kami sarankan adalah yang pertama, tatkala kita menyerahkan duit untuk melihara kurban, tabungan kurban tadi, di sini berapa? 3 juta. 3 juta. Misal duit 3 juta, kami serahkan duit 3 juta untuk melihara kurban sapi beserta operasionalnya, termasuk operasional lah. Ini yang pertama. Kalau beserta operasional, artinya tatkala membeli hewan kurban, misalnya satu sapi 3 dikali 7 21, harga sapi misalnya 20 juta, sisa 1 juta. 1 juta ini termasuk operasional ya. Kalau misalnya duit 3 juta tok tanpa operasional, artinya kita belikan sapi seharga misal umpama 21 juta, berarti tidak bisa soal duit, ya kan? Ini tanpa operasional, artinya duit 21 juta pas untuk dikasih, cuma dana operasionalnya dari mana? Pertanyaannya. Maka tatkala cukup misalnya 3 juta dikali 7 21 juta, dibelikan sapi seharga 21 juta, maka duit operasionalnya harus kita minta dari bank kurban. Ya. Tuh. Dan tatkala misalnya seperti ini, dan ganti tambahan duit operasional umpama, dan ganti penyerahan dari pihak mudhahi tadi, aku serahkan duit 3 juta untuk melihara beserta operasional, dan seperti itu umpama. Tahu-tahu panitia beli sapi misalnya 20 juta, sisa 1 juta. Nah 1 juta ini Bapak Ibu dikatakanlah dari keuntungan, karena ada akad seperti itu, yang dikatakan seperti itu. Maka tatkala si panitia tadi nyari keuntungan, maka dia seperti seorang pedagang, nyual barang tapi tidak kate barang yang dijual banyak. Seperti itu. Di dalam video tadi dia ngomong seperti itu. Maka tatkala kita nyual barang, artinya kita jual beli. Tidak kate barangnya, tapi kita jual, ada untung buat kita tadi 1 juta. Kecuali dibandingkan dengan si pengkorban tadi, nah duitnya ini bersisa 1 juta. Mama dibagi wong 7, bagi ke? Atau ngomong per-peran apa nih, duit kamu ini bersisa 1 juta, tidak termasuk biaya operasional kan, tidak biaya tambah, camano duit 1 juta ini supaya halal dijadikan biaya operasional. Nah itu Pak. Jadi biaya operasional itu Bapak Ibu sekalian Allah dipakailah untuk biaya misalnya upah, sembelih, untuk makan, misal ya. Misalnya beli apa lagi, biaya operasional itulah Pak. Misalnya di sini berapa sapi? Misalnya berapa yang sapi? Berapa? 6. Kalau 6, 3 juta beli sapi yang harga 20 juta, sisa 1 juta umpama. Ini dengar kabar ini sapi yang agak besar 20 juta 500. Dengar kabar, kawan baru bertanya kemarin dengan kawan. 20 juta berarti kita enggaklah 1 juta lah dulu, udah kita biar lemah hitung. Arti 6 juta biaya operasional kita Pak. Nah, kalau 6 juta biaya operasional gitu berarti lemah besar gitu kan. Memang di dalam Jamal Rasul tidak ganti namanya panitia ini. Tidak ganti namanya panitia, cuma nunjuk wakil dengan seorang siapa yang dipercaya. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib untuk wakilkan Nabi itu nyembelih. Tidak ganti perintah untuk jual ini, jual pokoknya bagi kan. Nabi metu kedua dewe upah. Nah, ya tambahan operasional tadi. Ya. Bisa dimengerti Pak? Ibu? Agak diskusi lagi ya. Jadi dengan catatan harus ada akad yang jelas. 3 juta beserta operasional atau 3 juta tok untuk beli hewan kurban tadi.
agak biayanya operasional minta lagi. Nah ini bagi yang melok tabungan. Cak mana bagi yang misalnya dia sekeluarga atau sapi siko, gede-gede minta panitia ngurusnya. Boleh panitia minta biaya operasionalnya Pak. Minta apa? Biaya operasional itu. Diminta biaya operasional itu untuk ngurusin sapinya itu. Diminta ada apa? Berapa kesepakatan panitia? Kalau kami sana 250.000. Kami sana 250.000 itu yang pertama ya. Jadi boleh untuk operasional sisa duit tadi tergantung akadnya tadi. Kalau misalnya 3 juta termasuk operasional boleh sisanya tadi dipakai untuk operasional termasuk upah di situ ya. Baik. Yang kedua, bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban menurut syariat Islam? Nah, ini yang agak apa namanya? Sebenarnya tidak pulau ini ya. Aku nih Pak dari 13 itu pernah nyembelih Pak. Cuma pas nyembelih terduduk terpingsan Pak. Jingok darah bocor Pak Jadi memang yang kalau tidak kuat jingok darah itu memang agak ini Pak memang. Jingok darah langsung berdecur itu ya. Baik. Penyembelihan kurban. Hadis riwayat Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri seraya mengucapkan basmalah dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di samping leher domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cara menyembelih. Di dalam kitab-kitab fikih ulama menyebutkan sedikitnya 5 hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada penyembelihan. Ini sepakat ulama. Syekh Abu Suja dalam kitabnya Ghayatul Taqrib mengatakan dan juga disebut oleh Syekh Wahba Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu ini. Wa yastahabbu 'inda dzabhi 5 asya'an. Tasmiyah. Ketika menyembelih disunahkan melakukan 5 hal. Yang pertama, tasmiyah, menyebut nama Allah. Bismillah. Sebagian ulama boleh bismillah sampai habis, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah saja boleh. Bismillah boleh, ya. Kedua, mengucapkan salawat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Dan tapi jarang kejadian buang mengucapkan salawat ini. Tapi kalau memang nak mengucapkan salawat boleh. Boleh. Ketiga, mengarah ke kiblat. Macam mana mengarah kiblatnya? Kiblat ya. Ya, banyak referensi kami ni, Pak. Jadi Bapak ya. Baik. Menghadap kiblat, mengarahkan ke arah kiblat. Jadi badan si sapi itu nimpui bagian kiri. Yang kiri ngadep kiblat, palanya ngadep ke selatan. Palanya ke selatan, ekornya ke utara. Ya, menghadap ke kiblat. Keempat, membaca takbir. Kelima, berdoa agar amal kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min. Sebut. Jadi pelaksanaannya misalnya Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min. Pokoknya tetap cari yang gampang tapi prosedurnya. Atau kalau di situ baca takbir, paham kan? Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min. Sebut namanya Bismillahi Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, diiringi takbir biasa. Tidak diiringi takbir juga tidak apa-apa. Mana yang gampang memang?
Yang penting ada nyebut nama Allah. Itu mengucap doa agar kurbannya diterima. Allahumma hadza bika, ya Allah, ini darimu, wa ilaika, dan untukmu, fataqabbalni, terimalah ya Allah. Terima. Ini hewan kurban ya. Dia apa namanya? Disebut 5 sunnah ini berlaku untuk penyembelihan hewan kapanpun kecuali membaca takbir dan doa. Karena keduanya merupakan kesunahan khusus bagi penyembelihan hewan kurban Idul Adha, seperti dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah Fathul Qarib Taushih Ibn Qasim. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah, dalam Taushih Ibn Qasim Syekh Nawawi Bantani mengatakan sunnah menyembelih itu sebenarnya 9. Jadi 5 tadi ditambah 9, ditambah 4, ada 9. Apa yang 4 lagi? Apa yang keenamnya? Mempertajam golok serta tidak di hadapan hewan sembelihan lainnya. Jadi kalau ngasih golok jangan depan hewan. Jauh-jauh Pak. Jauh. Ini ngosok lagi ada depan sapi. Amuk sapi. Tahu dia. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau tajam tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Ngosok galak, ngosok apa? Ngasah ya. Jangan di depan hewan itu. Bahaya di depan hewan, kamu pisau kamu di hewan itu. Yang 7, menjalankan dan menekan golok potong di saat memaju mundurkan golok pada leher hewan sembelihan. Jadi sudah kata kiblat, sudah pas mudah berdoa, Bismillah, Allahu Akbar. Jadi posisinya seperti ini bisa saat ditekan Pak. Ditekan set, ditekan, dimaju mundur. Ya posisinya tuh ya. Ada Ridwan, ada Ridwan pulau. Banyak gitu nih. Habis ini suruh Ridwan ini, yuk ini. Ya. Kedelapan, membaringkan kambing pada sisi kiri tubuhnya. Pada sisi kiri tubuhnya tadi. Dengan mengikat 3 kakinya kecuali kaki kanan bagian belakang. Cara ini juga berlaku bagi unta termasuk sapi atau kerbau. Hanya saja kaki unta yang tidak diikat ialah kaki kiri bagian depan. Kalau unta gitu dah kan. Kalau nyembelih unta itu untanya tetap tegak, tetap dibaring lidah. Ke-9, menyediakan air untuk kemungkinan minum hewan kurban yang akan disembelih. Sebelum dipotongkan mungkin datang malam. Nunggu dijuk minum Pak, yang tak diminum tetap kita jangan kita tak diurus, tetap diurus itu. Dijuk minum, dijuk makan dulu, dirawat baik-baik. Karena kalau dia tak dirawat baik-baik, baca kamu pernah kejadian tahun kapan itu tempat kami itu. Nah itulah dia nunggu ditunggu, dijuk makan, dijuk minum tidak. Akhirnya lepas Pak untuk dapat. Melepas tadi siapa nak ganti ya. Jadi itu sudah penyembelihan Pak ya. Lebih biasa kan di sini nih. Lebih biasa kan. Baik, yang berikutnya, siapa saja yang boleh menerima daging kurban? Berapa minimal dan maksimal peserta kurban boleh menerima daging kurban? 1 ekor sapi sama dengan 7 orang peserta kurban. Yang sudah dijelaskan surah Al-Hajj tadi. Jadi pembagiannya fakulu menurut para ulama dibagi fakulu minha, sebagian makanlah. Pengkurban boleh makan Pak. Sepertigo. Dibagi fakulu minha, makanlah sebagiannya sepertigo. Wa at'imul qani', sepertigo lagi bagikan dalam bentuk hadiah kepada orang-orang yang tidak meminta-minta. Termasuklah orang yang maaf sugih umpama ya, sugih. Apa itu? Dalam bentuk hadiah. Wal mu'tar, kepada fakir dan miskin, kepada orang yang meminta-minta, sepertiga. Nah, sepertiganya mana umpama bentuk sapinya misalnya daging sapi 90 kilo dibagi 3, 30 kilo kan. Nah 30 kilo dibagi 7 berapa? Itu
Bertiga kan? Jadi bagi wong 7, bukan seperti 30 kilo tu untuk dewek tak. 30 dibagi wong 7, dapatnya berapa kilo itu? Kalau Imam Asy-Syafi'i berkurban, kalau misalnya daging nak disedekahkan galo, terserahlah panitia, aku cuma minta untuk makan dikit baik. Boleh, ambil berkahnya, itu malah lebih bagus. Ya, apalagi mohon maaf, yang sering makan daging, tiap hari makan daging, daging kalau dia makan daging terus lah. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang dikit umpamanya jangan ribut tuh, pengkurban. Yang penting ada jatah yang hijau. Memang boleh Pak, sunnahnya ngemakan kita sebagian daripada hewan yang kita kurbankan. Makan ya, boleh. Tapi misalnya uji panitia umpama pengkurban, kalau jatah kamu ini tidak sepertiga, umpama tidak sepertiga, nak dibagi kita tunjuk misalnya 2 kilo. Per kurban itu pokoknya 2 kilo. Kalau memang sepakat deal tidak sepertiga boleh Pak. Karena memang cukup untuk makan menjadilah pengkurban itu. Nak banyak-banyak ya lain cerita kan. Ayo ada model ini koma tadi kan. Oleh sepertiga. Jadi tidak ada repot sebenarnya. Lah habis gitu nih. Bolehkah sebagian daging kurban dimasak untuk panitia? Haruskah ada izin minta dahulu dengan peserta kurban? Nah ini sering jadi permasalahan problem gitu Pak ya. Ya ada beberapa pendapat, ada yang ngomongkan tak boleh panitia nak makan daging. Ada yang ngomong boleh. Dengan catatan memang izin dulu. Ya sering Bang. Izin dulu Nah, izin dulu. Misalnya kumpul ke situ kurban, Bapak Ibu serta kurban, kami ini panitia untuk sarapan atau untuk makan siang, kami minta izin makan daging yang punya kamu, jatah kamu, bukan jatah untuk fakir miskin tadi Pak. Jatah yang pengkurban. Umpama tadi 30 kilo bisa. Umpama dari 6 sapi misalnya kita pukul rata beda 30 kilo umpama. Diambil setiap jatah pengkurban setengah kilo dari 30 kilo tadi yang untuk dibagi 7 lagi. Diambil misalnya setengah kilo atau sekilo umpama. Untuk ngambil gampang ya Mama. Sekilo dari 6 sapi tadi. Berarti masih sisa 29 kilo kan? 29 kilo kakek masing-masing 29 kilo dibagi wong 7 tadi. Kan karena lo sudah izin tadi kan? Misalnya dalam satu sikap wong tak galak, aku tak boleh. Tak boleh. Tunjuk kamu untuk makan. Jangan Pak. Tak boleh. Jangan masuk kau ni rekesnya. Umpama kau ni kata basah kan kau ni. Tak boleh Pak. Hak dia itu. Cuman kalau pacak kamu tak boleh cuma dikit. Nah ini ya. Jadi antara panitia sama yang pengkurban kalau pacak sesinergi. Dia minta yang tunjuk baik sekilo ya. Kalau sekilo dari 30 kilo itu Pak, bukan dari jatah yang 20 misalnya 30 dibagi 7 umpama. Lah sudah dapat sekian kilo, nanti minta sekilo, nah baru mungkin agak berat kali. Jadi dari 30 kilo itu, jadi setiap yang pengkurban tadi atau jatah hijau, makanya start dari 30 kilo tadi. Siko sapi kan 30 kilo masih 29 kilo dibagi wong 7 kakek. Nah itu boleh makan halal, tapi jangan panitia tok kakek yang makan, ajak warga sekitar, tetangga. Dia ajak siapa yang datang tetangga tu sampai pas, oh yo makan. Nah, memang nak dimakan daging tu. Jelas? Ya? Ngedem ini jelas apa mana? Ya, itu. Kalau memang tak boleh jangan Pak, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sudah. Tapi saran kami, kalau kami sholat untuk menjaga kehati-hatian. Kami tak pernah Pak makan daging itu. Ngembek lagi itu. Kami makan dari operasional itulah. Beli nasi. Kami daging.
Kami di sana Pak tidak sepertiga Pak bagi Pak. Kami sepakati. Jadi setiap pengkurban kami jatuhi 2,5 kilo, 2,5. Ya, jadi kita kesepakatan. Boleh. Karena Rasul ada dalil yang mengatakan karena Rasul yang melewat kurban dibagi, tapi dia makan cuma cukup untuk lauk makan Pak. Jangan tidak ngambil berkahnya. Nah, boleh ya Pak. Kalau pokoknya kami di pengkurban, aku harus menerima sepertiga. Unjuk Pak sepertiga. Tidak boleh itu. Ay kamu ni kata basah ni tidak boleh. Kalau tak dia tak baca gitu. Dia itu. Ya, dia. Jadi boleh. Kalau memang sudah kesepakatan masjid kita pakai yang ini. Kita nak makan daging. Okey, silakan. Izin kumpul ke dulu jumpa di dia. Sebelum sapi dipotong, kumpul dibagi. Kan tu namanya tu. Kumpul ke dulu. Ada sikok yang tak galak, jangan, tak usah. Itu ya. Kalau macam ngambil jatah dari yang pengkurban, bukan jatah dari yang nak dibagi. Ngambil jatah yang di pengkurban ya. Itu yang kami dapat. Pelajaran yang kami dapat. Ada juga orang nak menjelaskan yang mana bentuk daging yang nak dimasak. Pokoknya izin dulu. Pokoknya sudah dapat izin terserah. Ada yang model itu ada ya. Tapi kami pelajaran kami dapat yang nak dimakan itu jatah yang memang punya pengkurban itu ya. Apalagi ni, bolehkah kulit sapi kurban dijual dan bolehkah uangnya untuk membayar upah? Ini, jadi ini yang masih sering jadi perdebatan itu. Kita habis-habis ya punya. Dia kita kapan selesainya gitu ni. Baik. Nah ini ada bahasanya Pak, yang menjual kulit daging bagian dari hewan kurban. Menurut pendapat jumhur ulama, menjual kulit hewan adalah haram. Ya, Ibnu Rushdi, ya, Ibnu Rushdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 390 dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian menjual daging hadiyu, ya, dan daging hadiyu, daging kurban orang haji dan daging kurban. Maksudnya kurban yang kita laksanakan saat ini. Makanlah dan sedekahkanlah dagingnya itu. Ambillah manfaat kulitnya dan jangan kamu menjualnya. Memanfaatkan kulitnya. Memanfaatkan kulitnya. Artinya memanfaatkan kulitnya itu macam mana? Kayak ini. Kulit hewan kurban tidak boleh dijual atau dijadikan upah bagi penyembelih. Tukang jaga karena bisa menghilangkan pahala kurban. Man ba'a jalda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual hewan kurbannya maka tidak mendapatkan pahala kurban. Hadis riwayat Baihaqi. Sebagian ulama pengikut mazhab Hanafi ini. Sebagian ulama pengikut mazhab Hanafi, Al-Hasan Al-Auza'i membolehkannya. Tapi pendapat yang lebih kuat dan berhati-hati adalah janganlah orang yang berkurban menjual kulit hewan kurban. Imam Ahmad bin Hanbal sampai berkata, subhanallah, bagaimana harus menjual kulit hewan kurban padahal dia telah dijadikan sebagai milik Allah. Artinya Bapak sekalian Allah, ini kulit hewan dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri, dapat juga kulit hewan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Misalnya dibuat beduk atau disedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Jika kemudian fakir dan miskin tersebut menjualnya, hukumnya boleh, sebab daging atau kulit yang diberikan kepada fakir miskin bersifat tamlik, memindah kepemilikan, sehingga boleh digunakan apa saja seperti dijual dan lain-lain, apa saja seperti dijual dan lain-lain. Larangan menjual kulit hewan kurban tertuju kepada orang yang berkurban saja, termasuklah kita panitia sebagai wakil daripada yang pengkurban. Tak boleh Pak jualnya, ya. Tidak mencakup orang fakir atau miskin yang diberi sedekah kulit hewan orang yang berkurban. Seperti ini Pak. Itu ni terkadang kulit kurban itu ya, kalau kita misalnya tidak baca manfaatnya, terbau, terbusuk. Tidak kira-kira. Tak bisa dimanfaatkannya atau mohon maaf nak dibagi 7 mama ikut sapi, kulit sapi tu Pak, bagi orang 7 bagi Pak 7 kurban tadi. Cuma pertanyaannya nak dimanfaatkan apa, nak dijadikan apa? Kalau memang macam dimanfaatkan
sedekahkan dengan fakir miskin. Boleh benar secara tok-tokan, boleh sedekahkan dengan fakir miskin, artinya kepemilikan kepemilikan. Sedangkan dengan fakir miskin. Cuma pertanyaannya lagi, fakir miskin ini kakek nyumalnya itu dijualkannya apa enggak? Kadang-kadang ini fakir miskin jual ke saro. Ai, dijualin sana jual mana kan gitu. Ini pertanyaan boleh nggak dijual? Kalau dari Imam Madhab Hanafi yang tadi disebutkan boleh dijual, tapi hasil duitnya juga dengan fakir miskin, juga dengan fakir miskin. Ya, itu boleh pak dijual. Kaki sepakati dulu panitia, jangan jual-jual wae kaki berebut. Yang sikok tidak jual, yang sikok jual, sepakati dulu. Atau ketua panitia siapa? Cakap ni boleh tu sapi ni. Nak dimak mana ke? Nak dimanfaat ke apa? Apa berapa ikut pacak dimanfaat ke misalnya sikok atau betul. Sisanya mana ni? Nak dimanfaat ke apa mana? Nak dibagi apa mana? Itu ya. Dah. Uji kaget kesimpulannya sepakatannya mana? Sudah jual baik duitnya sumbangkan dengan fakir miskin ya. Artinya lebih bermanfaat. Okey. Nanti kalau memang sudah dijual, sedekah kepada bagi atas radio, nak dijual, nak mana boleh juga, ya, tuh boleh juga itu. Baik, ini, ya, bolehkah upah penyembelih kurban dibayar dengan kepala sapi? Tak boleh, pak, tak boleh. Ya, panitia tak boleh diupah dengan daging yang pengkurban tadi, tak boleh. Tak boleh dibayar dengan upah berupa daging dan lain sebagainya. Termasuk yang ada dalam kambing atau sapi. Makanya penyembelih itu boleh diupah dengan duit operasional tadi. Atau kan duit operasional, nah mereka disepakati bersama. Berapa yang nak nyembelih ditunjuk duit 50.000 kan. Termasuk panitia yang lain tak boleh ngembe upah dari daging. Kalaupun nanti panitia dapat jatah daging, itu bukan sebagai bentuk upah, tapi sebagai bentuk hadiah. Kalau dia uang yang termasuk mampu, atau sebentuk sedekah. Kalau panitia seorang panitia itu dalam bentuk orang yang tidak mampu. Hati-hati bang, ya. Jadi bukan upah yang digawat cangkingan itu oleh panitia. Karena doa panitia ngawak. Ya. Ini pula pertanyaan Pak. Ya, baik. Nah, ini, bolehkah peserta kurban kambing tetapi bagiannya meminta daging sapi? Nah, ini masalah nih. Nyembelih kambing, kurbannya kurban kambing, minta jatahnya daging sapi. Cuman alasannya apa? Alasannya dulu ditanya. Apa nak minta daging kambing? Ini kan repot pak. Karena berdasarkan hadis Nabi, ya, sepertiga daging dapat itu sesuai dengan apa yang disembelih. Kalau nyembelihnya kambing, ya sepertiga daging kambing. Kalau nyembelihnya sapi, ya sepertiga daging sapi. Lah ini kan menyembelih kambing, minta daging sapi. Lebih alim dari kita, yang ilmunya lebih mumpuni dari kita tanya seperti itu boleh. Tapi kesepakatan panitia dengan pengkurban. Kalau uji panitia sama kurban tak boleh, tak usah, tak boleh. Terserah lah ya. Cuma kami berpendapat, ya, kalau kami pribadi pendapat, ya kambing, ya sapi, itu. Nah, kalau kawan tadi boleh katanya, tapi harus ada kesepakatan panitia dengan pengkurban. Mana ini? Cak mana? Kami tanya lagi dengan kawan tadi, ya. Boleh dengan seukuran dengan yang si kambing tadi. Cuman masalahnya kalau tak mau kaki yang ada di daging kambing ini, ya terserah panitia lah sama ini, ya putus ini sama no. Jadi cari bersama deh, atau ketua tadi nyari mana yang nak kita gawe kan. Aduh saya nilai kita cari sama. Jangan ada yang berbeda, ya tak ketua. Jangan ada yang berbeda. Yang panitia ini berbeda. Apa bala? Nah, pak hati-hati pak. Kurban kepala, megang golok kalau.
Belis masuk laju Pak. Ya, kepala dingin, hati dingin Pak. Jangan aku bala. Waya-waya perbedaan pendapat itu wajar Pak. Anak beranak lagi aku bala beda pendapat. Cuma jangan membala, jangan nah itu. Kemudian yang terakhir, oke kita baru diskusi ya. Bolehkah panitia kurban minta daging kurban untuk keluarganya? Nah kita tanya dulu, ada panitia, kan aku minta daging, mama, mama aku minta daging, tanya dulu keluarganya yang di mana, sangat membutuhkan atau tidak. Nah karena kalau sudah lewat dari wilayah yang bersangkutan, yang di tempat kita sini, lingkungan sekitar kita sini, artinya kita penyebarannya kan keluar daerah, keluar wilayah. Boleh, cuman mamano memang tergolong tidak mampu nih enggak. Kemudian di sana tuh dia tuh dapat apa tidak? Kan ditanya dulu Pak, jangan langsung unjuk boleh, tahu-tahu kayak yang di sana dapatnya lebih banyak. Di mana tempatnya, memang mampu atau tidak niat. Kalau memang di sana dia ini tidak mampunya, terus tidak dapat juga jatah, boleh tunjuk. Tapi kalau sudah dia di sana dapat, tidak usah lagi, ya. Artinya kita ini bapak ibu, untuk misalnya panitia cuma dapatnya dalam bentuk hadiah tadi dari masjid sini Muhammad. Terus di rumah dia udah dapat lagi karena sudah dapat tadi. Ikhlaskan Pak. Ikhlas ke kita begawe ini karena Allah, pahalanya ke Allah yang nyata. Jangan gara-gara tidak dapat daging kita nak sengkel hati beli Pak. Tidak, benar ya? Kalau misalnya di rumah dia sudah tunjuk juga, panitia tunjuk sebagai hadiah, alhamdulillah. Tapi misalnya panitia tidak dapat tadi, ada di rumah lah dapat, panitia Rasulullah lagi tunjuk, tidak apa-apa Pak, ikhlaskan baik Pak. Nah cuma yang biaya operasional tadi, kalau memang bersiswa banyak, berapa jumlah panitia? Kalau baca, yang kos sebagai upah. Manduitnya banyak kan lo, siswanya banyak. Sikok uang misalnya panitianya berapa? Misalnya sikok sapi berapa? Sikok sapi berapa panitia? 6 apa 5? 5 dikali 6, 30 misalnya kita tunjuk lah 30.000. Ini upah kamu ya 30.000 tidak besar. Alhamdulillah. Ya, kalaupun tak tunjuk upah, kalaupun dagingnya yang di rumah sudah dapat, di masjid juga tidak dapat, ikhlaskan Pak. Pahala kita ini, tujuan kita ini ngelola ini diwakilkan ini untuk gapai ridha Allah. Tidak dapat juga tidak apa-apa. Yang penting di rumah ada. Cuma paling misalnya di masjid dapat sebagai batu hadiah atau sedekah tadi. Di rumah ada dapat pula. Penting uang dia. Umpama tadi, ya. Jadi lingkungan masyarakat sekitar ini kalau baca dapat kalau baik dia kayo, baik dia miskin. Kalau uang kaya dalam bentuk ini dalilnya tadi. Wa'at'imul qani, dan menunjuklah makan uang yang tidak meminta-minta. Artinya uang yang mampu. Dalilnya Pak. Wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta, fakir miskin. Nah, mana lingkungan sini sekitar kita sila terbagi kalau bersisau misalnya. Yang disebutkan di video itu ada siswa, boleh nak dibawa oleh panitia. Nah, di panitia ini siswa 10, kita ada 10. Mohon kalau kita sikap sewa. Tak boleh. Itu jatah untuk uang yang nak dibagi. Cari siapa yang nak dikasih. Cari siapa? Tukang becak. Yang penting terbagi Pak. Itu panitia kan dapat dalam bentuk hadiah tadi, dapat. Ya, jangan pula nak ini jangan yang makan daging dah. Dia kalau ada panitia yang nak minta untuk keluarga, tanya dulu keluarganya, emang di sana ada kantin yang ngejuk. Nah, itu kan. Ya. Oke, itu dari diskusi yang pertanyaan yang ada di dalam sini. Mungkin ada lagi nak diskusi, kami persilakan. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini paparan sudah jauh
sudah sangat banyak yang disampaikan oleh narasumber. Di sini pernah terjadi semuanya. Pengalaman saya sudah berpuluh tahun jadi pengurus zaman dulu. Contohnya entah minta entah tidak dimasak. Zaman Pak Kadin diundang makan sama-sama, itu sama-sama no. Itu tadi harus ada kemupakatan dulu yang seharusnya. Kemudian yang kami tanya berikutnya, ini kadang lagi hilang bijinya, belum mati sapi, bijinya kemana? Kambing. Itu mama no caranya, belum mati pak, kadang lagi hilang yang biji kambing. Kemudian yang inceran itu satu biji kaki untuk nah kemana-mana itu. Yang panitia pun tak tahu siapa. Aku ni tukang sembelih pak, berapa tahun ini? Yang alhamdulillah kalau istilahnya apa upah apa tidak ada sampai terakhir tahun tadi tidak ada yang akan diterima dalam penyembelihan. Pernah diberi apa hadiah apa ini karena palak sapi itu banyak. Tinjuk siko, kombe. Nah yang kalau kambing itu ya kapanlah banyak itu harus memanu caranya ya daripada terbuang. Dempet oleh panitia itu tunjukkan yang bagi yang berkorban. Yang terakhir ini saya ini tukang sembelih pak. Tadi sudah dijelaskan juga yang dalam penyembelihan itu yaitu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza minka wa 'alaika fataqabbal qurbana. Sebutkan satu-satu yang berkorban itu. Kama taqabbal tahu qurbana Ibrahim Khalilullah. Bismillahi Allahu Akbar 4 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad 4 kali. Nah itu untuk tujuh. Nah makmano itu kujengok pendapat ada di YouTube. Kalau untuk keluarga tidak harus 7 katanya boleh. Jadi niat itu penyembelihan untuk keluarga besar ini. Ada mungkin keluarga besar ini bininya 3, anaknya 5. Nama mana itu yang cara penyembelihan yang seperti itu. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya. Yang pertanyaan yang pertama tadi tentang makan sama-sama tadi. Ya baik. Jelas tadi kan boleh. Cuma harus memang tadi ada tadi Pak Zauridin nak dimasak model apa ya terserah. Nak rendang, nak mamano, nak apa, nak apa, ajulah. Makan sama-sama, ngajak warga yang ada di sekitar sama-sama, makan juga sama-sama, boleh. Pak Zauridin dia nanya ke cecak lah ya. Kayak panitia apa yang makan ya? Ya warga sekitar diajak juga, tak apa-apa. Pertanyaan kedua dan ketiga itu sebenarnya sama itu. Kaki kalau macam itu ya. Baik. Kakek diserahkan dulu dengan pengkorban itu dulu. Kakek terserah pengkorban, nak juga dengan siapa ya? Nak sedekahkan dengan siapa? Kepala tadi mama ya. Nah, bukan dalam bentuk upah, Pak. Sekali lagi bukan dalam bentuk upah. Kalau kepala kambing memang agak susah Pak nguliti ya Pak. Ya. Tapi kalau kepala sapi kami Pak di musola itu kami tetap kuliti Pak. Kulitnya kami BI, kami kami kulitinya, dagingnya di sini banyak kami belah Pak. Tas.
betul kalau kami itu. Tidak ganti. Sini itu enak kami ambil. Nah, macam mana aku ni katanya setinjuk hadiah kepala sapi? Yang ngejuk siapa yang ngejuk? Kalau memang kalau bentuk upah sekali lagi tidak boleh. Kalau pajak jangan dihindari lah, itu ya Pak Sahrudin ya. Nah, jadi apa bisa belum lagi mati lah hilang itu. Itu memang gak sering kejadian itu kadang di mana-mana kadang lalu barulah kalau mati lagi belum. Lanjak itu ya. Yang terakhir tadi apa yang terakhir? Doa. Nah, betul Pak Sahrudin. Kalau memang atau misalnya tak sapi untuk keluarga, sikap keluarga, ya, sikap keluarga, sebut nama kepala keluarganya, ya, misalnya fataqabbal minni dari aku wa ahli. Nah, wa ahli itu menunjukkan dan keluar seluruh keluargaku, boleh Pak, boleh. Malah ada yang ngomong kan ulama-ulama gitu nih, ya, ada pokoknya ada yang ngomong pendapat memang tatkala kita nyembelih ke misalnya sapi 7 ekor itu karena memang kena disegera kan sembelih sapi itu kan sudah dirempah kan tidak nunggu lama-lama umpama ada yang ngomongkan fataqabbal min sebut siko Medan kawan-kawan atau model itu tapi kami tidak sepakat sebutkan namanya siko-siko kecuali yang bersatu keluarga tadi boleh ya namanya kepala keluarga minni wa ahli atau sebutkan namanya wa ahli misalnya wa ahlahum dan keluarga ahli mereka misalnya nyembelih dari. Baik, terima kasih ya Pak Jarudin ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Aceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan mungkin kalau tadi sudah dikupas mungkin kebetulan tidak dengar oleh saya mengenai pembagian daging untuk panitia. Jadi selama ini kami di sini di Masjid Taqwa ini dibedakan antara pembagian daging untuk panitia dengan peserta umum. Nah, sedangkan kami juga pernah mendengar dari salah satu penceramah bahwa pembagian daging untuk panitia dan peserta atau peserta umum, warga umum, masyarakat umum, miskin harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Ini gimana? Saya mengenai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini memang yang sering terjadi, tapi diusahakan sama, misalnya. Tapi kalau memang seandainya atau misalnya yang fakir miskin misalnya 1 kilo mama ya, yang untuk panitia sebagai bentuk hadiah tadi, ya bukan upah sebagai bentuk hadiah tadi, misalnya 1,5 kilo umpama. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hadiah itu kan bentuk yang tidak terbatas berapapun bentuknya. Kalau upah ada akad perjanjian nak berapa diupah, ya benar kira-kira ya. Itu ya. Kalau memang pajak dihindari disamakan saja Pak. Tapi kalau memang harus seperti itu niatkan bentuk hadiah tadi, karena hadiah itu bentuknya tidak terbatas, nak ngasih berapa banyaknya pun ya terserah. Misalnya aku nak tunjuk hadiah dengan Ustaz Ridwan 100.000 atau 200.000, misalnya dengan uang lain misalnya cuma 50.000, terserah aku nak ngasih hadiah nak berapa pun. Nah cuma diusahakan kalau pajak sama ke kaget bukan apa, ada timbul fitnah di masyarakat, kenapa panitia lebih banyak daripada yang dibagi. Nah benar lagi dia itu Pak, hindari omong-omongan yang tak bagus di luar sana. Ya, kalau pajak diusahakan disamakan 1 kilo semuanya 1 kilo. Makanya supaya panitia tidak kecewa tadi, kalau memang sisa personal duitnya banyak tadi, berapa jumlah panitia tadi,
upahlah dikit jadilah. Berapapun duitnya itu, karena senang 30.000 alhamdulillah. Hanya pacak yang ini tadi kan pacak untuk budak jajan di sini lah. Nah, mungkin itu ya Pak Aceh ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara yang terhormat, dari tadi selama Bapak panjang lebar aku dengarkan hanya satu yang terkhusus di hatiku. Aku berkorban untuk almarhum, di mana hukum dan sunnahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban untuk umum sudah meninggal. Iya. Ini berbeda, ya banyak perbedaan pendapat Bu ya. Iya. Kalau kita mau ke Imam Syafi'i, kalau nak kata wasiat tak boleh. Tapi kalau kalangan mazhab Hanafi boleh. Dan pahalanya sama dengan kita kurban sunnah. Kita ambil yang boleh, boleh sampai tetap. InsyaAllah ya, siap. Boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ibu apa namanya? Ibu Nimasida Mariani dan untuk almarhum Nurwan Hadianto bin Ahad Munzi. Ya, siap. Boleh ya. Boleh. Ya. Aku setuju yang boleh Pak, boleh ya. Karena berdasarkan candakan hadis Nabi ya, bahwasanya boleh dan pahalanya sampai ya kan. Ini tambahan dari Ibu tadi atas nama yang berkorban dan keluarga. Nah selama ini tahun-tahun yang sudah tidak pernah terjadi, tapi tahun ini banyak minta atas nama si A dan keluarga atau sekeluarga. Nah itu tambahannya, bagaimana pendapat ini. Dan selain itu juga masalah apa tadi? Ya, itu dulu. Jadi dulu Pak ya, salah-salah jawab Pak. Baik ya. Jadi memang kalau misalnya kita berkorban kambing Pak ya, kambing niatnya kambing. Boleh berkorban niat kami pas sembelih untuk diri aku dan keluargaku. Ini disandarkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia berkorban, ya Allah, ini kurban dari Muhammad untuk keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Nah itu sandarannya. Jadi boleh, boleh. Jadi kakek yang tetap misalnya, kalau memang ada seperti itu, boleh kakek yang berkorban suruh niat ke dewek di dalam hatinya. Atau memang nak dilafazkannya dari yang nyembelih tadi. Tapi agak repot. Baca tu namanya tadi, yang nyembelih tadi, ya Pak Suri tadi. Nah yang sing pengkorban hadir kan, disunahkan hadir itu. Makanya pas dia hadir, niat dalam hati, ya Allah itu kurban aku ya Allah, untuk seluruh keluarga aku ya Allah. Nah, dan keluargaku ya Allah. Nah, modelnya itu. Jadi tak perlu harus yang nyembelih tadi berbuih mulut. Pak Suri itu. Ya, banyak berbuih mulut. Jadi dibantulah yang berkorban. Makanya disunahkan hadir tadi. Hadir, disunahkan Pak. Siapa yang hadir? Rasulullah nyuruh Fatimah, wahai Fatimah, hadirlah, jingoklah kurbanmu itu, maka dalam satu tetesan darah yang nyampak itu terhapus dosa itu. Nah, maka disunahkan hadir betul-betul, diusahakan betul hadir. Jingok hewan yang sembelihan kita tadi. Kalau bisa usah dapat dia hadir, ada wakilnya keluarganya dah. Kalau jingoknya wakil keluarganya, mendekatinya dah baca hadir nih sudah, tak apa-apa. Tidak dihukum wajib, tidak. Cuma diusahakan hadir. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu?
ada sama kita. Masalah korban tadi Pak, sebenarnya masalah keluarga tadi. Itu sama Pak, untuk sapi sama kambing. Untuk keluarga tadi. Sudah. Ya berlaku juga untuk ini untuk semuanya. Iya kambing sama sapi, ya Pak. Oh, kambing di sana Pak itulah disebutkan ya untuk diriku dan keluargaku. Kamu baik sapi kambing. Ya sapi kambing ya. Pak Ketua. Amin. Ya silakan Pak Ketua. Masih ada kalau memang lagi sebelum aku sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Sami. Nah, aku minta pendapat juga dari beberapa poin. Kalau tidak salah ada hampir 10 poin yang disampaikan tadi. Yang dibahas oleh Pak Samin ada 8. Yang pasal yang apa tadi itu sekitar 2-3 disampaikan. Nah ini sebelum saya simpulkan, mungkin ada masukan atau pendapat, ada Ustaz Ibn Nasir, ada Ustaz Pak Zarudin, ada Ustaz Ridwan, tapi mungkin Pak Ridwan belum datang tadi, mungkin Pak Ibn Nasir yang akan menyampaikan pendapat, masukan apa yang telah disampaikan beberapa poin tadi oleh Pak Sami. Waktu dan tempat kami persilakan dimulai dari Pak Ilmi Nasir. Baik, yang pertama yang tadi disampaikan masalah dana kurban apabila lebih dari yang dibeli, umpamanya ya itu terang kebetulan Masjid Taqwa ini arisannya satu orang 3 juta. Nah, kalau 3 juta dikalikan 7 itu 21 juta. Kebetulan panitia telah dapat harga sapi 20 juta. Ini ada kelebihan 1 juta. Setelah saya dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi, ini harus ada kesepakatan panitia dengan si korban. Kalaupun ada bahasanya akad lah ya, akad bahwa apabila ada kelebihan silakan panitia untuk menggunakannya sebagai dana operasional panitia. Tapi apabila tidak ada kesepakatan, kita harus kembalikan uang itu dan kita harus menggunakan dana talangan atau dana kas seperti kalau mungkin ini kalau saran kalau aku sebagai ketua masjid, ini tugas panitia untuk memastikan kembali atau berkomunikasi kembali kepada si korban bahwa dana ini ada kelebihan. Kalau satu orang kemungkinan kalau 1 juta dibagi 7 mungkin sekitar 70.000 rupiah mungkin kurang lebih lah. 1 juta dibagi 7 100 lebih ya, 100 lebih. Nah, itu poin pertama, tinggal tugas panitia. Nah, ini makanya kami undang sebetulnya kawan-kawan yang berkorban melalui Masjid Taqwa. Sebetulnya subuh ini kami undang untuk memahami apa yang telah kita sampaikan melalui Ustaz kami. Yang pertama. Poin kedua, tata cara penyembelihan hewan kurban. Itu ada beberapa tata cara, yaitu pertama mengucap bismillah, salat nabi, arah kiblat, sudah itu
dan pisaunya harus tajam, takbir. Nah ini yang disampaikan oleh ini mungkin kalau tata penyembelihan kalau tidak salah saya sampaikan juga, kebetulan saya nggak dengar ini Pak Ustaz Sarmi kalau saran dari atas atau dari bawah mulainya. Kalau puji Ustaz Somad saran dia dari bawah, ngapun dari bawah biar darahnya tidak muncul ke pucuk. Kalau dari pucuk muncul ke pucuk darahnya. No penyembelih itu saran Pak Ustaz Somad, bukan aku mendengar baik. Poin ketiga, siapa yang berhak menerima kurban dan besaran penerima. Itu tadi sepertiga untuk yang kurban dan dibagikan. Kalau untuk yang menerimanya dibagikan ya, kalau Pak Ustaz ini ya dengan tetangga, dengan fakir miskin, walaupun dia berduit lah, makanya tidak salahnya kalau tetangganya berkorban ya dibagi. Tapi kalau tidak salah Pak Ustaz ini, nah itu. Poin keempat, bolehkah daging kurban dimasak untuk panitia? Tadi lah ditegaskan lagi oleh Pak Samin yang dan pertanyaan oleh Pak Zarudin bahwa itu harus kesepakatan panitia dan harus izin yang kurban. Nah, di tadi aku tangkap bahwa yang kurban itu sebetulnya sudah menyerahkan ke panitia, mengurangi jatah jatah panitia atau jatah si korban. Dan itu juga sebetulnya kalau untuk ini kita sudah bagi-bagi, kalau nyicip, kalau siapa yang nak lewat yang tidak dapat daging Pak Ustadz dia baca melo makan. Misal tidak dapat kupon kami tawarkan makan, tidak dapat mentah masak jadilah, bukan tidak dapat daging kuah jadilah. Jual kulit sapi, nah ini yang kadang-kadang jadi permasalahan. Ada dua mazhab, ada yang mazhab Hanafi dibolehkan, mazhab Hambali tidak boleh, tapi intinya ya tadi sama-sama sebetulnya tujuannya untuk termanfaat lah. Intinya kalau yang kita simpulkan disampaikan oleh Pak Samin ya dibolehkan, tapi dananya kita serahkan dengan fakir miskin. Jangan kita masuk ke masjid, jangan kita beli rokok, jangan kita beli yang lain. Kira-kira macam itu. Kalau tak salah aku takut, kalau salah tolong diulang lagi Pak Sarmi. Nah, itu masalah kulit sapi. Jadi Pak Nasir boleh, dan juga aku sudah boleh tahu menawar. Begitu ada minat, laju lalu. Nah, karena banyak yang berminat beli kulit sapi ini. Nah, ini. Iya. Jadi boleh, tapi kita atau kalau aku boleh saran, kalau emang ada yang kalah menolaknya lebih bagus kita masuk ke panitia, kita biarpun kita upah atau kita pun kalau dia galak menolaknya baik kulit baik perut. Nah, kira-kira umur berapa limo masih baca nyicipnya, baca punya kulit sapi ini baca dibuat tunjang katanya kan. Nah, kalau itu mengalah ini kita modal ya dia misalnya perlu api besar, nak dibakar dulu, nak direbus dulu, kira-kira kan macam itu. Jadi barang mentah ya belum begitulah masak galak. Sekilo lah 30 tunjang dikit. Nah itu poin selanjutnya, poin ke-6, penyembelih diberi upah dengan kepala sapi tidak boleh. Poin ke-7, korban kambing minta daging sapi. Nah, ini kalau aku sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Sarmin, walaupun dia nanya sama tetangganya boleh dan dia korban kambing kita kasih sapi dengan panitianya. Tapi kalau saran aku juga benar
Kalau baca yang kambing, yang terima kambing, yang dia berkorban kambing. Aku setuju dengan Pak Tamin. Jadi dia ikut menikmati apa yang dikorbankannya, ambil perkaranya, jangan ambil daging yang lain. Itu aku sepakat setuju. Tinggal tergantung panitia. Bukan tak tahu boleh, silakan kalau misalnya panitia ada lemak dengan si A, dia berasa sudah tidak apa-apa kasih. Tapi disarankan kalau dia korban kambing, kasih kambing. Nah, itu disarankan, tapi bukan mutlak tidak boleh. Kalau memang dia dah minta, kasih. Nah, itu. 7, 8, bolehkah panitia kurban minta kupon daging untuk orang lain? Nah, ini kalau tidak salah tadi boleh baik. Ya cuman kalau misalnya dia emang belum menerima niat, bagus. Tapi kalau dia menerima di wilayah dia, alangkah baiknya tidak usah, lebih baik kita kasih ke yang emang belum. Tapi kadang-kadang susah juga Pak, tapi kadang-kadang kawannya bukan kita suzon dengan yang memang ini. Kadang-kadang kesempatan dia juga di sana dapur, di sini dapur, di sini dapur. Nah, itu kita tidak tahu dia ini dapat tidak. Kadang-kadang kebetulan kita ingat dia tidak ada mampu, tidak ada punya, termasuk fakir miskin, kita kasih. Ya, aku sepakat juga kalau misalnya tidak dapat kupon, tahu-tahu kupon habis, tidak salahnya menjatah kita di Pak Tamin. Jadi apalagi kita lah biasa makan lagi, lebih bagus. Nah, ini pertanyaan Pak tadi yang barusan kita dengar sama-sama masalah ini tadi lah sudah dijelaskan, masalah yang masak tadi boleh izin. Alat kelamin belum apa mulai hilang, beda termasuk butut, beda Nah ini mungkin kalau 7 orang kan ini kalau siko uang ini Pak Sarmin, kalau tadi izin dengan yang berkorban. Nah kalau izin berkorban ini kalau kebetulan sapi uang 7, apa cukup siko mewakili, misalnya Pak Nasir ini minta sama aku ini kebetulan melo arisan di sapi satu nih, Pak Eri minta per kambingnya, per sapinya. Nah, apakah aku bisa dianggap bisa mewakili orang 7 itu? Ya, apa nak? Orang 7 itu kita harus tanya sisiko. Ini betul sapi itu punya orang 7, itu tak tahu. Nah, kalau memang ini kan, kalau artinya harus seizin yang kurban kan, nama mana dan dikumpulkan seraka sama yang kurban. Kurban tadi lah dapat sepertiga daging. Nah kebetulan kaki-kakinya, buntutnya, kepalanya kita sisih dulu. Suruh berembuk dulu yang ketujuh ini. Nak diserahkan ke mana? Kalau bahasa yang aku tangkap disampaikan oleh Pak Samin, tapi tolong dipertegas lagi lah kalau untuk orang itu kalau si kogong mungkin tidak ada masalah, tinggal kata si A, si B sudah oke. Nah, kalau uang 7 ini mana kira-kira. Dan yang terakhir tadi besaran yang penerima kurban dan panitia. Maksudnya Pak ini, jadi panitia itu lebih besar dibanding yang menerima kurban. Saran Pak Samit kalau bisa sama, misalnya yang kita bagi ke sekilo, panitia sekilo. Ada bagusnya, kadang-kadang panitia ini lebih lagi Pak Tamin, dapat telurnya atau buntutnya, bahasanya kan, nah ini, itu, jadi itu yang tadi setelah kita bahas. Nah, mohon kira-kiranya tambahan dari Pak Ustaz Nasir, ya ditambah juga Pak Dardi, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Samin, mungkin ada masukan-masukan yang memang lebih untuk inilah kesepahaman bersama. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Samin yang kami hormati, Bapak-bapak dan Bapak Ketua Yayasan Taqwa, Bapak Adil Adari SD yang kami hormati, dan Bapak yang lain.
Jadi kalau kita cermati dari diskusi kita pada pagi hari ini dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Samin, rasanya sudah cukup jelas Pak. Jadi kalau saya menarik benang merahnya dan sudah disampaikan resume dari Pak Ketua kita, rupanya Pak Ketua dinangkap galau Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi ada ya, terangkum galau oleh beliau. Jadi kalau saya mengarik garis merahnya, titik sentralnya ada 2 poin Pak. Dari seluruh rangkaian yang kita bahas pagi ini. Yang pertama yang berkorban, yang kedua panitia korban. Ini Pak ya, ini yang ingin benang merah itu. Kalau yang berkorban, kalau saya berkesimpulan Pak, tidak repot-repot. Aku berkorban, aku serahkan kepada panitia, terserah nak ngapa panitia, aku ilas, selesai. Itu bagi yang berkorban, tidak banyak urusan dia. Aku terserahlah nak diapokan siapa nak kamu ju, aku ilas untuk aku berkeluarga dan keluarga aku berkorban, selesai titik. Itu bagi yang berkorban, tidak banyak urusan. Nah yang bagi panitia ini yang banyak repotnya Pak. Termasuk yang diuraikan oleh Pak Ustadz Samin tadi yang telah diresumkan oleh Pak Ketua tadi Pak. Ini Pak, ini yang banyak anunya, banyak tugasnya Pak, PR-nya. Memang pada prakteknya Pak Ustadz Samin, contoh lah yang saya sumpah, masalah kulit Pak, dijual tidak boleh, ya. Tapi kadang-kadang bisa jadi mubazir juga Pak. Kalau itu tidak boleh dijual, uang galanya tak ganti juga kadang-kadang kalau tak dimakan. Nah cuma ini praktek Pak Ustadz Samin, pernah kami pengalaman, bukan pulau nak dijual, bukan pulau nak dijadikan duit. Cuma ada orang nak bantu ngurusi korban. Kami tidak nak diupah, cuma kami minta kulitnya baik. Ini prakteknya kami minta kulitnya baik dari bawah. Ya kadang-kadang kita selaku panitia, ya berhubung nak minta itu baik, tidak diupah-upah, ya sudah juga kalau baik, bagian nak kata juga nak ngurusi kulitnya. Ini praktek di lapangan Pak Ustaz. Nah, sudah itu yang tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Pak Ustaz. Ya, masalah mengenai pembagian daging hewan korban bagi yang berkorban. Sedekah kambing, berkorban kambing dan minta sapi, itu pun lagi dibolehkan. Bahkan prakteknya terus terang baik, mungkin kita pernah jadi panitia galau di sini. Belum tentu daging korban yang kita berkorban tadi adalah daging korban kita Pak. Kita aku jujur ya, kita panitia jujur. Contoh, sapi 1 Pak Aidil, Pak Januar dan sampai G, ya, 7 ya, sampai G, habis ya lagi 7. Nah waktu panitia nak menunjukkan jatah yang berkorban, apakah memang benar sapi 1 galon daging ini? Ini kan tak mungkin, rasanya sulit. Pak Ustadz Samin, inilah mungkin yang kejelian-kejelian yang perlu intinya keikhlasan, keredoan dan saling maaf-memaafkan. Apa rasanya itu? Kalau tidak ada ikhlas, tidak redo, tidak saling maafkan, rasanya yang ini akan menjadi jelimet terus Pak. Korban sapi 1 ngambil jatah daging sapi 5. Ini kan sama halnya dengan yang berpegang kambing minta daging sapi tadi, bukan sapi dia. Nah ini yang mungkin, jadi mungkin saya mengajak ya, aku rasa Pak Ustadz gitu kalau yang berkorban yang pertama memang sudah pasrah, berserah segala-galanya kepada panitia korban. Selesai urusan dia, dan panitia korban tidak terlepas dari kehilapan dan kesalahan. Aku rasa kalau memang panitia korban itu ada salah, ada hilang, tidak tepat cara bertindak, itu sesuai dengan kemampuan, mungkin kekurangan pengetahuan dan lain sebagainya, yang berkorban memaafkan, mengikhlaskan. Nah ini ya selesai, kita tidak kata dosa dengan Allah, ya insyaallah Allah bisa mengampuni. Aku rasa itu yang kesimpulannya Pak. Walaupun kita mungkin dari waktu ke waktu kita perlu berbenah terus, ya. Ini saudara sumber kita di Pak Ustadz sudah banyak yang menjelaskan, pasti menemukan hal-hal yang baru Pak. Memang kadang-kadang peraturan itu Pak sudah ada kesalahan dulu, baru buat peraturan. Biasa itu Pak ya. Jarang kesalahan dulu, baru buat peraturan, kecuali kesalahan Nabi Adam Pak, aku tahu. Nabi Adam itu peraturan lalu, jangan kau makan buah kulbi. Belum sampai kejadian. Tapi peraturan sudah ada, masih dilanggar juga. Nah kejadiannya, ya kita ini ada di dunia. Kita itu apa? Jadi peraturan itu kadang-kadang dibuat kena kesalahan dulu, pelanggaran dulu, baru peraturannya ada. Jadi mungkin kita berbenah terus ke depan. Kalau
ada hal-hal kita diskusikan, apalagi kebijakan pengurus masjid sudah mengambil Pak Ustaz Samin ke sini untuk menambah pengetahuan kita, untuk memperbaiki, membenahi kira-kira kesalahan yang di masa lalu tidak terulang lagi di kesalahan di tahun ini. Kira-kira ini maksud Pak Ketua Pak. Kami kira segera ada semua tambahan dari kami. Itu dulu, mungkin ada Pak Ustaz Idrus, ada Pak Sabri, dan Pak Samin untuk melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurasa sudah cukup jelas, tapi ada yang sedikit lagi masih ganjalan di hati ini Pak Samin. Karena pernah terjadi waktu korban ini ada katanya tak sah korban kalau belum akikah. Ini macam-macam. Jadi hubungan ini, sedangkan waktu akikah ini kewajiban orang tua. Pas anaknya lahir, mama atau makan lagi susah nak berkorban. Jadi sedangkan batas dari kekah itu rasanya batas balik radisi. Nah ini mohon untuk dijelaskan untuk kita bersamanya Pak Mano ini. Apa kekah dulu, apa boleh langsung korban. Terima kasih Pak Samin. Terima kasih. Kakek sedang dijawab. Ini Pak Ridwan ada nak kasih masukan oleh kan lagi ujung ke memang. Tapi lah dijelaskan tadi. Ini Pak Ustaz. Iya. Disuruh saya depan, tak paling belakang. Sini dah. Baik, terima kasih. Mungkin mohon maaf karena kami tadi ngisi di luar, tidak sampai habis mendengarkan. Jadi setelah kami dengarkan, perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi mengenai poin-poin tadi, itu memang sudah pas. Apa yang disampaikan oleh Linda Kami Sarmin, bahwasanya mengenai korban ini memang agak mudah-mudah susah. Tadi sudah ditarik garis merahnya oleh Pak Haji, tadi Pak Nasir. Kemudian itu mungkin Pak Nasir sedikit kami tambahkan. Jadi yang Pak Nasir tadi, bahwa kita ini kadang-kadang korban sapi 1 sampai ke sapi 5. Nah ini sebagai saran ya Pak Ketua. Jadi untuk menghindar seperti yang dikatakan Pak Haji Nasir tadi, maka itu yang harus perlu kita cermati sebagai panitia. Ya. Kan panitia itu sudah dibagi. Jadi umpamanya sapi ada 5 umpamanya. Jadi sapi 5 itu berapa orang umpamanya? Berapa panitia? Jadi itulah panitianya. Nah di situ Pak Ketua, ketika kita membagikan daging tadi, jadi pada saat pembagian daging, yang panitia khusus sapi 1 itu harus bertanggung jawab dengan sapi 1 tadi. Jadi dia pisahkan. Jadi di situ dia pisahkan untuk pengorban, situ sudah ada. Jadi tidak ada saling ganggu. Tidak ada mau jadi Pak Nasir tadi campur aduk sampai kita tidak tahu kita korban sapi 1 sampai sapi 5 umpamanya. Nah jadi itu tugas dan tanggung jawab daripada panitia untuk sapi 1 mengelola bagian-bagian daripada pengorban tadi. Nah itu, jadi kita tidak saling ganggu. Nah itu, Pak Nasir, maaf Pak. Itu yang pernah kami lakukan di Muntaha itu kami bagi Pak. Jadi kami bagi panitia sapi 1, sapi 2, sapi 3 itu dihitung pertimbangannya berapa itu. Nah setelah timbangan ditahu, dibagilah per 7 tadi Pak untuk pengorban tadi seperti gue tadi. Nah itu yang harus kita lakukan supaya kita jangan sampai Pak Nasir tadi campur aduk sampai sapi hiwo kalau tidak tahu sapi kita sapi mana. Nah, itu makanya di situ diterangkan dalam hal itu harus dibuat daftar namanya. Oh sapi 1 si ini, sapi 2 si ini. Jadi dibuat daftarnya Pak. Nah, itu.
Jadi satu-satu Pak Sarudi, Pak Ketua, Pak Nasir, jadi tidak diganggu Pak. Yang sapi limo tadi ya, sapi limo tetap sapi limo, sapi satu tetap sapi satu. Itu sekedar saran kami Pak Nasir. Itu. Nah kemudian tadi ya, masalah pembagian tadi memang sudah benar dikatakan sampai kenali tidak tadi. Ya. Kemudian ada satu lagi yang korban dulu atau keka dulu. Ya. Makanya harus kita tahu, yuk tahu dulu sama anak kita. Nah, itu makanya mungkin pada saat anak kita lahir, ekonomi kita mungkin sedang kurang. Nah, itu. Jadi sedang kurang, maka ketika dia sudah dewasa, kita kasih tahu. Nah, kemarin kau belum diakikahkan. Nah, ketika dia dewasa, maka kewajiban itu akikah itu balik ke anak. Balik ke anak akikah itu, Pak. Kalau masalah dia korban dulu apa akikah dulu, ya. Kalau dia sudah akikah dulu. Tapi dalam masalah hadis itu ada kurang jelasnya masalah itu. Jadi oleh karena itu masalah akikah tadi kalau dia sudah besar, dia kewajiban dikembalikan ke anaknya, Pak. Karena anaknya sudah mampu. Jadi itu sarannya dia Pak Ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustaz Ridwan. Jadi masukannya ya bagus juga untuk panitia, mungkin lebih cermat, artinya paling tidak memisahkan untuk jatah si kupang. Kalau untuk jatah panitia untuk dibagi kita aku campur aduk, kita aku campur aduk. Yang jelas untuk yang kupang itu aku tidak kalau begitu sulit. Artinya kalau misalnya tahu jumlah besaran daging yang akan dibagi, misalkan 7, itu kata bahasa umum biasa itu jantungnya, sampai jantungnya ditimbang. Nah, itu ditinggal ambil seperti itu langsung di sisi gelang untuk yang berubah. Kalau dia bisa didewan, langsung serah sama didewan. Begitu dia 7, bagi kepada 7. Nah ini mungkin itu. Terima kasih. Nah, yang masalah akikah tadi, kalau ini tadi telah dibantu oleh Pak Ustaz Ridwan bahwa akikah dulu kalau bahasanya, baru berubah. Ya, kalau tidak salah uji Ustaz Somad juga mah itu akikah dulu, uji Ustaz Somad, uji Aidil bukan? Nah, silakan Pak Ustaz Samin. Baik, terima kasih. Jadi ya semuanya bagus-bagus kalau itu. Ya, yang tadi disampaikan oleh Sir Ibn Nasir, ya tadi luar biasa, dan tanggapan dari Ustaz Ridwan kan doa kami ini bagus juga. Kalau pelaksanaan kayak di musola kami juga seperti itu. Jadi tanggung jawab masing-masing sapi ada satu-satu ya. Nah, menanggapi pertanyaan atau yang disampaikan oleh kata ketua tadi, bahwasanya kalau seandainya dana personal ini nak dibalik ke, berarti pakai dana tangan masjid. Ya itu kan ya? Nah, perlu diketahui tak boleh pakai kas masjid untuk pelaksanaan korban ini. Ya, tak boleh. Jadi memang jelas apabila dana itu dibalik ke, maka harus dipinta dana untuk personalnya itu berapa. Jadi jangan kita malah ada yang ngomong kan ulama-ulama Mesir itu ya, kalau kita pakai banyu masjid, maka banyu untuk bersih segala macam itu harus diganti dari operasional masjid ya. Dari operasional korban tadi. Jadi diusahakan jangan pakai dana masjid. Ya. Jadi kalau pancak memang dana operasional korban itulah dipakai yang sebenar-benarnya, semanfaat-manfaatnya.
Ya, memang pengkurban sudah jelas menyerahkan segala sesuatunya kepada panitia. Pokoknya aku juga dengan kamu, kurban kami ini uruslah kamu, terserah kamu yang tahu. Nak bagi kayaknya. Nah, cuma jelas panitia muji Pak Imam Nasir tadi, yang baca, yang jeli-jeli. Mungkin itu Pak ya tambahnya kan tuh. Ya. Jadi mohon maaf, memang kalau memang masih nak kita bahas, dibahas ya kan. Memang cukup di sini langsung aja lah jam 7 gitu. Ya. Mungkin itu kan tuh Muhammad tadi. Ini kepala Pak, itu tambahkan masalah dana operasional ini Pak. Ini mungkin bisa terjadi ini Pak Ustaz ya. Andai kata taruhlah saat kita mengumpulkan duit 3 juta si wong untuk seekor sapi 21 juta. Ternyata kita beli sapi itu 20 juta. Singkat cerita, setelah selesai galo-galo, ya. Dana operasional tadi masih ada lebih si sapi itu 500.000 misal. Nah ya. Jadi kali 5 sapi, 5 kali 500.000, 2,5 juta. Nah bukan siokianya, ini sebenarnya kasarnya kalau menurut analisaku, ini sebenarnya duit lebih ini hak yang berkorban sebetulnya ya dah. Sebab dia udah sampai beli sapi sekian 21 juta, hak yang berkorban. Itu mohon maaf, ini kalau menurut pendapat aku Pak, ya. Hak yang berkorban. Nama mano, ya. Kalau oleh panitia, nah duit kita ini masih ada lebih 1,5 juta. Ini hak yang berkorban, kita balik kali. Walaupun dia lah ilah tadi, cuma kita perlu kita transaksi lagi dengan dia. Ya, panggil yang berkorban, ini duit kamu yang berkorban ada lebih 1,5 juta. Ini kami serahkan ke kamu. Nah, kira-kira ini Pak Ustaz ya. Kami serahkan kamu, karena kita beli sapi tidak sampai 2 juta. 21 juta, jadi itu cuma beli sapi. Setelah dia potong operasional segala macam, cuma 20,5 juta. Nah diserahkanlah yang 2,5 juta tadi. Tapi, nah ini ya, aku rasa nggak mungkin. Uang sekian banyak tadi kan banyak yang memiliki duit 2,5 juta tadi. Nah kami terima uji yang berkorban, mewakili yang segala-gala tadi. Cuman duit lebih ini kami balik ke panitia, terserah panitia nak kamu apakan. Nama mana kalau kejadian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus Pak. Lebih bagus itu teman. Jadi kalau misalnya balik ke, misalnya ada 2 juta nanti, sisa 2,5 juta, balik ke uji pengkorban kan aku serahkan kamu. Tapi itu sudah termasuk operasional dia. Ya 20,5 juta dan termasuk operasional. Ya, artinya masih misalnya masih 7 juta tadi, ya dah. Balik ke dengan pengkorban, uji pengkorban sudah biarlah langsung balik ke panitia. Nah, tatkala itu terjadi, itu hak panitia nak di mana duit. Terserah ke panitia mana. Operasional ya, terserah. Nak dibagi ke dengan panitia, tidak jadi masalah itu. Nak dimasuk ke kas masjid juga tidak jadi masalah. Ya itu. Jadi Pak yang masih bagus itu, betul lebih bagus itu. Ya, terima kasih. Oke. Seandainya yang korban itu 7, harusnya yang 7 ini harus hadir untuk mengikhlaskan. Nah kalau diantara 7 ini 4 hadir tapi diwakilkan, nah yang wakil ini belum tentu sepakat dengan keempat ini. Makanya tadi sampai tadi ini tugas panitia untuk dari sikop pertemuan ini tiap yang sekarang umpama saya korban, apakah saya harus menghubungi ke-6 tadi karena belum ada kesepakatan mewakilkan dengan saya, tapi saya untuk mewakilkan mereka berenam, boleh enggak itu? Nah, itu jadi masalah. Cuma yang korban itu hadir kalau Pak. Ya, begini, saya tidak masalah kita ambil ini. Maka itu kewajiban daripada kita sebagai pelaksana panitia itu memang membuat undangan untuk hadir sebelum pelaksanaan kurban. Nah, itu. Jadi sebelum pelaksanaan kurban harus hadir Pak. Tetapi kalau memang ketika diundang dia tidak hadir, maka dibuat situ surat. Apabila tidak hadir berarti menyetujui. Sampai dengan gitu aja undangan pemilihan RT. Nah, jadi makanya itu tadi Pak, kalau memang dia tidak bisa hadir,
artinya dia bisa menyetujui daripada apa yang disepakati bersama, itu Pak. Diwakilkan bisa. Nah itu yang tadi itu harus bijaksana Pak. Jadi kalau memang seandainya panitia memang bisa menemui siko-siko, itu lebih baik. Tapi karena kita ini banyak gawe, mau Palembang itu banyak gawe, dan ngurusin siko itu baik. Nah, itu. Maka itu sebagai maaf bagi ketua panitia pelaksana hewan kurban, itu kita sebelum hari H kita undang dulu Pak Ketua dan pengorban tadi, kita buat kesepakatan. Nah, sama seperti yang Pak Nasir tadi, bahwa ketika sudah pelaksanaan kurban itu lebih umpamanya duit tadi. Nah, maka itu juga harus kita sampaikan Pak. Pada saat itu juga kita undang lagi, maaf bukan nambah gawe bukan, karena kita harus transparan. Nah, kita harus tampilkan ini hasil daripada kurban sudah dipotong, tetapi sisanya lebih 500.000 umpamanya. Nah, itu sapi umpamanya Pak ya. Nah, duit ini kami serahkan kepada pengorban, mau diapakan? Nah, kita minta dulu, ada akadnya dulu, ijab kabulnya dulu. Nah setelah mereka mau, Pak, kami ikhlas, duit ini masuk ke kas masjid nah, masuk masjid berarti dia sudah infak, jadikan infak itu sudah. Nah itu Pak. Itu. Oke, terima kasih sudah. Ayo aja lah. Bentar. Sekarang ada kelebihan. Sekarang sudah diikhlaskan oleh seluruh melalui surat tadi. Jadi, apakah harus diulang lagi? Saya kira tidak mungkin lagi. Cukup dengan surat itu. Iya benar. Jadi sudah itu baik Pak. Jadi maka itu tadi kita harus bijaksana tadi. Jadi yang kurban itu harus bijaksana apabila sudah ada surat dari panitia untuk menghadiri, sebetulnya panitia sudah melaksanakan termasuk acara itu subuh ini, biar panitia tahu, yang kurban juga tahu, dan sama-sama apa yang lagi disampaikan, apa yang lagi dibahas ini. Jadi tidak perlu lagi sulap terlalu banyak panitia. Kalau misalnya subuh ini hadir kalau seluruh kurban maupun panitia itu baik. Jadi mungkin itulah sudah cukup. Bapak Ibu sekalian, tinggal kaki tugas panitia hari lah jam 8 malam. Jadi langsung tutup Bindo langsung tutup ini. Baik Bapak sekalian, Allah cukup sudah diskusi kita, mungkin ya bisa kita ambil manfaatnya dan dapat kita laksanakan ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa abwalana kulli shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahu fi kalabika wa banika wa jiwarika wa 'iyadika min kulli shay'in marid wa jabbarin 'anid wa di'ainin wa dibadil 'an syarika wa syarika ala kulli shay'in qadir. Allahumma jaddina bil 'afiyati was salam haqqan bi taqwa istiqamah ila mujibatil adama innaka sami'u du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.